Jumpa lagi di channel Like The Sun ya. Di video kemarin kita sedikit membahas Widi dan Marsha. Nah, sekarang kita akan membahas drummernya Siti Aisyah. Gadis yang sekarang berusia 23 tahun saat ini sebagai salah satu musisi yang amat potensial di Indonesia. Pertanyaannya, kapan Siti mulai belajar drum? Dan ternyata Siti belajar drum itu sejak berusia 13 tahun. Waktu itu ia kelas 2 MTS ya, atau Madrasah Sanawiyah di Al-Baqiyatus Sholihat. Siti kemudian mempelajari bagaimana ia mengenal alat musik drum dan memainkannya. Tapi sebelum itu dia adalah salah satu anak-anak yang tentunya sama dengan teman-teman POB lainnya, yaitu anak-anak yang bermasalah di sekolah, anak-anak yang sering dipanggil ke ruang BK karena melakukan hal-hal yang sifatnya menurut versi sekolah itu nakal ya. Kenakalan Siti itu ya cukup unik gitu. Dia tuh suka iseng aja sih tangannya, yaitu mukul-mukul meja. Kalau bahasa Sundanya apa sih itu? Tatalu ya, tatalu. Hingga jadi sering itu dipanggil menuju ruang BK. Nah, waktu itu pas lagi santai, Siti tuh dihubungi oleh Abah Erja. Siti tuh kaget ya, karena Abah Erja itu ialah guru BK-nya. Waktu dia dipanggil, "Siti, kamu bisa nggak ke sekolah hari ini?" Kok pertanyaannya gitu? Ya, Siti tuh orang yang malas untuk berangkat sekolah, makanya ditanya. Dia tuh lebih senang di rumah, tidur. Jadi sekolahnya juga jarang-jarang ya, lucu ya. Nah, waktu itu dia juga kepikiran lagi. Wah, dipanggil lagi sama Abah Erja nih. Ada apa nih? Akhirnya dia dijemput dan diberangkatkan ke sekolah. Pas di sekolah baru si Abah bilang, "Siti, coba mainin alat ini." Nah, di situ Siti baru lihat ternyata ia tuh diminta untuk bermain drum ya. Tapi drumnya tuh bukan drum asli ya. Itu drum bekas dari marching band yang dirakit jadi sebuah drum. Ya, diikat pakai tali-tali kayak tali rapia. Kalau kita bayangin lucu ya. Posisinya si bass drum itu di tangan kanan, snare di tangan kiri, simbal ditaliin ke bawah. Terus diinjak pakai kaki, timbalnya ya ditaliin ke bawah, diinjak pakai kaki, jadi tanpa pedal. Nah, waktu itu Siti disuruh nyobain sama Abah, dikasih ketukan dasar satu persatu. Kata Abah, "Kamu mainin aja kayak gini." Nah, dan waktu itu Siti ya dimainin aja terus. Ternyata Siti pun baru tahu sebenarnya yang mau main drum itu adalah Anissa atau Ica ya, personil awal-awal POB, karena dia juga lebih kenceng mukul simbal daripada lainnya. Tapi akhirnya Siti disuruh nyobain oleh Abah Erja, karena menurut Abah Erja Siti tuh mukulnya tenaganya bisa sama Ica ya, karena udah biasa kali ya mukul-mukul meja itu, jadi pukulan drumnya juga kenceng. Akhirnya Siti tuh keasikan main drum. Tiap hari hobinya mukul-mukul meja, dikasih main drum ya, cocok jadinya ya. Teman-teman juga bisa bayangin ya, orang biasa mukul-mukul dikasih mainan ya. Pas Siti baru lancar main drum tuh sekitar 1 minggu untuk mainin drum rakitan. Setelah 2 minggu baru dia bisa mainin 2 lagu ya. Lagu yang pertama yang Siti mainin tuh lagu ciptaan Abah Erja yang abring-abringan, yang liriknya cerita tentang sekolah ya. Disitulah ya Bakitos itu menjadi sebuah nama ya, Voice of Bakitos, yang akhirnya menjadi saat ini Voice of Bacet Rock. 2 minggu setelah itu, sekali selesai sekolah, Abah itu nyusun meja-meja di kelas untuk menjadi stek panggung sebagai tempat untuk alat-alat musik. Terus ya Siti dan personil POB lainnya disuruh mainin musik di sana karena posisi sekolah waktu itu ada di pinggir jalan. Nah, teman-teman POB dan Siti pentas di depan sekolah yang adanya di pinggir jalan waktu itu ya, sampai pada orang-orang tuh berhenti ya, lalu lalang ikut nonton. Kata Abah sih kalau perlu sampai ada motor yang jatuh, berarti kan udah jadi pusat perhatian ya sama orang jatuh. Karena suatu ketika sekolah membelikan drum beneran untuk acara perpisahan. Nah, Abah Erja kemudian menyuruh Siti untuk mencoba alat drum tersebut, yang tentunya secara fisik itu berbeda ya dengan yang biasa Siti mainin. Itu drum yang settingannya bukan rakitan yang biasa ia pakai, tapi luar biasanya Abah Erja ini mengajari Siti POB dan terus-menerus mengajari. Akhirnya karena melihat waktu perpisahan itu tinggal 5 hari lagi, jadi dengan sangat keterpaksaan dan semangat untuk bisa, akhirnya secara tidak langsung pun Siti pelan-pelan beradaptasi dengan drum baru dan memainkannya untuk acara perpisahan sekolah. Pada perjalanannya, meski tanpa teori dan tapi langsung praktek, Siti POB memainkan drum dan musisi-musisi dunia dengan cara mendengarkan dari musik mereka aja gitu. Malah untuk memperlancar ketukan, membawa 1 stick pemukul drum itu ke rumah.
dan disuruh yaitu tetakolan lah bahasa Sundanya, atau mukul-mukul ya, dibantak sepanjang malam ya, terus menerus ya, konsisten banget, rajin ke sekolah agar bisa terus memainkan drum. Siti merasa tertantang karena permain drum menguasai Tokyo City itu ya sangat keren ya, dan dari sana Siti rajin ke sekolah. Di rumah itu tidak ada drum ya, adanya di sekolah. Ya, seiring perjalanan waktu, kegigihan dan kuletan ya, dan sudah rezekinya ya, Siti bersama Marsha saat ini dan Widi dengan bermain di musik-musik ajang nasional bahkan internasional untuk saat ini. Namun ya perjalanan ini juga tidak amat mudah saat personil POB itu duduk di kelas 1 SMK ya. Di luar kehidupan panggung yang mereka dari festival ke festival, para personil POB termasuk Siti menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat sederhana. Bahkan mereka tidak gengsi untuk berjualan bercilok atau gorengan atau apalah untuk menambah uang saku dan menambah ongkos agar bisa berangkat ke festival hingga kota ya. Alhamdulillahnya ya luar biasa ya, mental mereka tuh bukan mental pengemis atau mental yang meminta disuapin ya, bisa mandiri. Hingga akhirnya kita lihat ya perjalanan mereka membawakan lagu-lagu mereka sendiri dan lagu-lagu yang bisa disambut oleh band-band metal dunia, bahkan sampai level tur keliling Eropa. Untuk saat ini Siti masih belum bisa punya drum sendiri, tapi itu bukan kendala atau halangan untuk dia bisa maju. Semangat Siti itu luar biasa. Dari situ kita belajar ya, pilihan di balik Siti yang lucu, unik. Tapi ya kalau ketika dia udah megang drum setnya, ketika di panggung, keganasan dia, kekuatan dia untuk tampil itu sangat powerful sekali, yang kita bisa meneladani secara sikap bahwa perjuangan itu pasti ada titik berhasilnya ya. Dan tentunya bagi kita yang sedang berjuang, sikap-sikap dari personel POB yang baik itu kita bisa jadi acuan agar kita menjadi lebih bersemangat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, like dan subscribe. Salam.